1.475 dengan kesadaran masyarakat dan juga bantuan dari rekan-rekan wartawan pers bagi penerimaan PAD Kabupaten Sleman. Itu mungkin yang saya sampaikan PAD dengan teman-teman wartawan. Dan ini juga saya upayakan untuk mencari, insya Allah tahun depan itu sistemnya akan kita perbaiki lewat sistem by WhatsApp dari pemilik tanah. Artinya juga saya perlu kerjasama dengan teman-teman notaris juga yang dalam hal balik nama, sertifikat tanah segala macamnya tolong dicantumkanlah untuk nomor WA-nya itu. Seperti kalau di kantor Samsat kan sudah ada pemberitahuan kita pemilik kendaraan itu. Akan kita berupaya tahun depan saya punya database WA yang akan kerjasama dengan teman-teman yang di Samsat itu yang sudah punya BP untuk kendaraan bermotor, akan kita filter, yang mana juga minta WA-nya dari nomor WA-nya dari masing-masing pemilik tanah biar ada pemberitahuan. Memang kita evaluasi tahun kemarin masih terputus yang memiliki anggota Pak Dukuh terputus komunikasinya, tidak punya nomor kontak, apalagi di wilayah perkotaan yang notabene tanahnya itu punya orang Jakarta, orang Bandung, Semarang, jarang ditengok, mereka tidak diingatkan. Itu yang jadi PR kita. Jadi perlu kita ingatkan via by system, via WA, kita seperti halnya di Samsat langsung kita blasting untuk semuanya bisa jadi pemberitahuan. Oke. Untuk tambahan dana, Pak Iwan, monggo. Sebelum tahun 2023 itu dendanya adalah 2% per bulan dan maksimal untuk 2 tahun itu 48%. Namun setelah Undang-Undang 1 tahun 2022 denda itu mulai diterapkan di tahun 2023 itu 1% per bulan, maksimal untuk 2 tahun adalah 24%. Jadi denda yang ada di sini itu adalah denda sebelum tahun 2023 dan denda 2023 sampai dengan tahun berjalan. Jadi ada perbedaan nilai denda, jadi prosentasenya yang berbeda karena itu sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait denda itu mengalami penurunan dari yang sebelumnya 2% sekarang menjadi 1%. Makasih. Kita tekankan di sini. WA saya atau WA mahasiswa kita printkan. Memang itu sistem itu yang akan kita perbaiki tahun depan. Jadi kalau semua WP itu kita beritahu di nomor kontaknya masing-masing, kita blasting kan, akhirnya mereka ini saya waktunya untuk membayar PBB ini, tapi saya lupa nih nomor NOP-nya, datang saja ke BKAD, tinggal dari wilayah mana namanya, itu langsung juga kita bisa mencarikan NOP-nya BP tersebut. Tapi bila nomor NOP-nya itu disimpan di HP, kirimkan ke saya, langsung datang ke BKAD, langsung kita print. Artinya yang model seperti itulah yang akan kita perbaiki untuk kesempurnaan penyampaian SPPT PBB. Jadi tidak hanya mengandalkan dari rekan-rekan saya yang di Padukuhan, tapi memang harus sistematis. Teman-teman dari dua bidang ini akan kita perbaiki. Sistemnya juga ada yang melewatkan Pak Duko, juga bisa mereka tahu sendiri. Itu akan kita perbaiki. Insya Allah tahun depan perbaikan akan kita sempurnakan itu. Kalau kita lihat lembarnya itu kan ada lembar objek dan lembar subjek.
Seperti yang disampaikan Pak Badi, objek itu adalah letak lokasi dari bidangnya atau objek PBB-nya. Kalau subjek itu kan orang yang menguasai atau yang memanfaatkan atau yang menyewa atau dan lain sebagainya. Jadi SPPT kami itu masih didasarkan kepada penyampaiannya adalah ke objeknya. Jadi misalkan tanah panjenengan ada di wilayah Segan, SPPT-nya itu akan kita sampaikan di Segan, bukan di alamat panjenengan, masih karena berdasarkan objek itunya penyampaian SPPT itu. Jadi yang disampaikan Pak Kabir tadi adalah ke depan kita itu akan menghimbau untuk tidak menghimbau, mewajibkan untuk bagi wajib pajak dan terutama teman-teman kita di staf notaris itu untuk melampirkan nomor WA ketika mengurus pemutakhiran. Jadi ketika nanti SPPT ini dicetak, nanti Pak Dukuh ini juga tahu atau Bu Dukuh ini tahu bahwa ini pemiliknya tidak di sini, dan paling tidak nanti bisa di WA oleh pemangku wilayah, atau mungkin nanti yang kita lakukan seperti untuk mengingatkan di pajak yang lain adalah dengan WA Flash. Kita sudah ada WA Flash seperti yang ada di Samsat, jadi mengingatkan, tapi masih untuk pajak yang lain. Untuk PBB itu WA Flash kita gunakan hanya untuk memberitahu ketika pemutakhiran itu sudah selesai. Misalkan Pak Badi mengurus dari nama SPPT, ketika sudah selesai itu kita WA kita WA untuk segera diambil dan dibayar. Mungkin itu Pak Badi tambahan. 13 sekarang. Tapi untuk yang BP yang bayarnya sekarang masih kena denda. Masih kena denda. Tapi kalau bayarnya besok 1 September sampai 30 November, secara otomatis di sistem kita akan terhapuskan denda ini. Jadi kalau BP mendengar ini bayarnya mungkin ditunda dulu 1 September, karena juga akan membantu WP misalnya pasal bayar denda kan bisa dulu beli yang lainnya, bayar sekolah atau yang kebutuhan yang lain. Sedikit menambahkan terkait dengan yang 56 miliar itu merupakan denda yang istilahnya diwariskan, karena dulu PBB-nya adalah pajak pusat yang di daerah kan, jadi Sleman kan 2013 itu pelimpahan ke Kabupaten Sleman itu juga sekalian sudah termasuk denda yang terakumulasi yang ada sampai sekarang. Jadi menambah terus setiap tahun, tapi itu juga bagian dari